Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini teman-teman lihat penjelasan saya ya tentang UTS ya. UTS yang kemarin sempat saya singgung ya. Jadi saya mengambil nilai UTS dari tugas yang teman-teman kerjakan ya. Nah, kalau kemarin karena materi kita adalah praktek antar muka dan pengalaman pengguna ya. Di sini ada, atau saya share dulu ya. Saya share, sebentar, biar teman-teman bisa lihat. Oke, sudah terlihat teman-teman? Ya, ini ya. Di soalnya ini ya, jadi nanti jadi pegangan, sekaligus jadi lembar jawabnya nanti ini juga ya. Jadi teman-teman tinggal melanjutkan mengisi dokumen Word ini ya. Oke, penjelasannya adalah Anda nanti untuk UTS-nya pertama membuat sitemap ya dari aplikasi yang dikerjakan ya. Kemudian yang kedua adalah membuat wireframe berdasarkan sitemap-nya. Kemudian yang ketiga adalah membuat screen definition, keterangan untuk wireframe-nya. Ya. Dan satu lagi, teman-teman wajib menggunakan tools untuk membuat wireframe. Ya. Entah menggunakan Balsamic atau Figma, tapi menggunakan plugin. Ya. Jadi saya tidak membolehkan membuat apa wireframe manual ya menggunakan apa Figma ya. Manual itu membuatnya apa secara apa seperti desain grafis begitu ya. Padahal sebenarnya ini kan bukan persoalan desain grafis. Tapi bagaimana menjelaskan flow dari apa, sebuah sitemap ya. Kemudian di situ dijelaskan ya perpindahan antara dari UI satu ke UI berikutnya, termasuk keterangan-keterangan di dalam UI itu pendukungnya apa saja yang digunakan. Ya, jadi makanya saya tulis di sini ya. Ingat jangan membuat manual seperti desain grafis. Ya. Dan saya tahu apakah itu membuat manual apa tidak. Ya. Jadi sebenarnya ini kewajiban enak nih sebenarnya ya. Jadi harus menggunakan tools. Oke, kemudian pertama buat sitemap dulu ya. Kalau sitemap itu modelnya seperti ini ya, seperti sitemap sebuah homepage atau web ya. Biasanya ada dua level atau sampai tiga level ya, silahkan ya kan ya. Yang jelas dari sitemap itu orang bisa tahu ya, oh navigasinya seberapa dalam gitu, fasilitasnya apa saja ya. Itu dari sitemap kelihatan ya. Kemudian baru setelah itu teman-teman menggunakan tools membuat wireframe ya. Nah, nanti wireframe-nya minimal apa Pak? Gitu kan. Ya, ini saya jawab. Pertama ada halaman home atau landing page utamanya, halaman utamanya, oke ya. Kemudian ada halaman login, kemudian after login ada dashboard ya. Kemudian form inputan ya, karena ini sebuah sistem pasti ada form inputan, nggak mungkin nggak ada ya. Jadi teman-teman harus membuat ini ya. Kemudian report on screen ya. Misalnya berbentuk tabel di mana di tabel itu biasanya ada pagingnya, ada navigasinya ya. First, next, last, previews gitu kan ya. Sekaligus pencarian data. Ya, itu sudah satu paket biasanya ya. Kemudian juga untuk report berbentuk grafik ya, untuk membantu manajemen memutuskan sebuah kebijakan ya. Kemudian ada profil akun juga, karena pasti di aplikasimu terdiri dari beberapa aktor kan. Nggak mungkin satu aktor kan. Ya, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat, bahkan ada yang lima gitu kan. Nah, nanti setelah wireframe, yang terakhir Anda membuat screen definition. Nah, ya, kayak apa? Kita lihat di sini ya. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Ada wireframe. Ini adalah wireframe untuk login ya, kebetulan ya. Di sini ada gambarnya. Ini saya yakin menggunakan balsamic kali ini ya. Kalau dari bentuknya ya. Di sini setelah jadi Anda kasih pemetaan nomor ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, atau terserah. Kemudian namakan wireframe-nya kodenya apa. Kalau ini kan SC001 ya. Nah, kemudian Anda buat tabel ya, di dalam tabel itu menjelaskan dari wireframe itu. Ya. Nomor satu, contoh. Itu kan logo ya, tipenya image, namanya logo, fungsinya apa? Menampilkan logo aplikasi. Ya. Kemudian berapa besarnya? Ya. Kemudian apakah ada aksinya? Oh, nggak ada, ternyata tidak ada linknya. Ya.
Berbeda dengan button ya. Button tipenya button namanya di situ ada login atau submit. Fungsinya apa? Mengirim info email dan password ke database untuk dicocokkan ya. Kemudian batasannya 4 dan 5 itu wajib diisi ya. Karena kalau 4 dan 5 tidak diisi, maka tombol loginnya itu tidak menyala ya. Jadi kalau belum diisi, tombolnya masih abu-abu, nggak bisa diklik. Nah, kalau email sudah diisi, password sudah diisi, baru tombolnya itu bisa enable, bisa diklik. Itu kan termasuk dalam user experience ya. Nah, kemudian kalau itu diklik mengarah ke halaman lain, tunjukkan halaman mana. Nah, ini kebetulan di SC002 ya. Nah, kemudian termasuk yang lain. Ya. Ada elemen checkbox ya. Checkbox itu apa? Setting pengingat password ya kan ya. Terus apakah wajib diisi? Enggak, ya kan ya. Boleh ya, boleh enggak ya. Kemudian kok ada link? Ya, ada link ya. Di sini maksudnya adalah lupa password ya. Jadi ketika kita klik ini, maka nanti akan mengarah ke satu halaman SC001A. Di situ adalah untuk prosedur lupa password gitu. Gitu ya teman-teman ya. Saya jelaskan seperti itu. Kemudian udah ini kalau ini tentang link penting belajar bahasa Mix saja ini ya. Terus nanti teman-teman nuliskan aja di sini hasilnya ya. Sitemap-nya, kemudian wireframe-nya berikut screen definition-nya ya. Kemudian nama kelompoknya dan nama-nama NIM-nya gitu ya. Nah, ini yang saya sampaikan untuk tugas UTS-nya. Tolong ini 4 SKS ya, jadi tolong dikerjakan dengan baik ya. Dan apa? Ini kerja tim ya, jadi saya kira hasilnya pasti lebih bagus ya. Karena tahun kemarin itu ini dibuat malah sendiri-sendiri individu, ya kan ya. Nah ini Anda tim ya, berarti kan harusnya ya, harusnya lebih baik. Ya. Nah itu teman-teman untuk penjelasan UTS-nya silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan langsung WA saya saja. Ya. Oke, gitu teman-teman. Thank you semuanya. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang